Suara Depati. Ai, apa nian maksud kamu soal taruhan itu? Dak nyambung aku. Depati Rengkaling bingung. Jangan kamu main bak gelebuk bae. Badan Saro, masalah dak selesai. Maksud aku, belago ini harus ada taruhannya. Kalau Depati Rengkaling yang menang, kecuali melok kendak kamu, begitu pula sebaliknya, jelas Raden Sabtu. Nah, pakam kalumak itu. Setuju aku, kalau kamu wong limo ini pacak ngalah ke aku, taruhannya aku melok mendukung kamu. Tapi kalau aku yang menang, kamu dak usah lagi ngurusi negeri kami. Baru selesai bicara, kecuali sudah memasang kuda-kuda. Dari nada suaranya sepertinya ia yakin sekali dapat mengalahkan lawan-lawannya. Kamu terlalu sombong, kecuali. Biar ke aku bae dulu yang jajal ilmu kamu. Lihat jurus. Depati Rengkaling segera menerjang lawannya. Ia menggunakan jurus andalan nitis Jurai Kebalian. Depati dari Marga Gume itu terkenal lihai sekali dalam ilmu silat tangan kosong. Diserang lawannya dengan ganas, Ketua Litantong tetap tenang. Ia menggeser kaki kanannya ke samping, sedangkan tangannya menyerupai cakar harimau. Gerakan tangannya kaku dan lamban. Meski begitu, angin pukulan yang berasal dari cakaran tangannya terdengar bercuit menandakan tenaganya sangat kuat. Ai, itu silat kuntau. Raden Sabtu tak sengaja bergumam keras. Ia terkejut ketika dilihatnya lelaki keturunan Tionghoa itu memasang kuda-kuda kuntau. Memang, Ketua Litantong telah berbaur dengan masyarakat suku Sekayu. Setelah Raden Kuning menjadi menantunya, mata Ketua Li jadi terbuka. Ia mulai bergaul dengan penduduk setempat dan berhenti merompak. Kampung perompak yang didiami mereka mulai terbuka. Huang Lo yang berdakwah keliling dusun di sepanjang wilayah Muara Sungsanglah yang berjasa membawa perubahan bagi mereka. Akibat membuka diri dengan masyarakat luar, mereka saling bertukar kebudayaan. Ketua Litantong kemudian mempelajari silat kuntau yang menjadi bagian dari warisan turun-temurun suku Sekayu. Menghadapi jurus lawannya, jurus pencak nitis Jurai Kebalian yang dimainkan Depati Rengkaling seperti bertemu tembok tinggi. Kuda-kuda silat kuntau yang dimainkan Ketua Li sedemikian kokohnya sehingga belum mampu ditembus lawan. Beberapa kali cakar menyerupai harimau nyaris melukai Depati Rengkaling. Setelah lewat 10 jurus, kentara sekali jika kepandaian Ketua Li, jauh di atas lawannya. Hiat, duk, diawali teriakan panjang, tendangan Litantong bersarang di perut lawan. Suara berdebuk menandai jatuhnya Depati Rengkaling di atas tanah. Dari sela-sela bibirnya terlihat menetes darah. Meski tak terluka hebat, namun tendangan Ketua Li membuatnya tak mampu lagi melanjutkan pertarungan. Aku mengaku kalah, Ketua Li. Setelah ini, dak lagi aku nak ngurusi Muara Sungsang, Depati Rengkaling yang jujur mengakui kekalahannya. Jangan terlalu cepat ngambek kesimpulan, Depati Rengkaling. Besak kepala kaget Ketua Li. Ingat, kami berempat masih ada di sini. Tadi awak nantangi kami berlimo. Jadi sekarang kami penuhi kendak awak itu. Depati berunja langsung memasang kuda-kuda. Jelanian, aku memang nantangi kamu berlimo bebarengan. Biar cepat kelar gawe kito ini. Ayo majulah. Terancam dikeroyok para depati yang berkepandaian tinggi, Ketua Li bahkan tak terlihat gentar. Merasa dilecehkan oleh lawannya, keempat depati itu segera masuk ke arena pertarungan. Depati Santun bahkan ikut memainkan jurus silat kuntau sebagaimana yang tadi dimainkan Ketua Li. Cakar harimau dari silat kuntau yang dimainkan Depati Santun seolah menyerap gerakan lawannya yang memainkan jurus serupa. Setelah puluhan jurus berlalu, terlihat Ketua Li mulai keteter. Usianya yang tak lagi muda membuat ia kalah nafas. Akhirnya pukulan dari Depati Santun bersarang di dadanya. Lelaki bekas perompak di Selat Malaka yang disegani itu terhuyung 3 langkah ke belakang. Melihat lawannya terhuyung, serangan keempat Depati semakin ganas. Belum sempat ia memasang kuda-kuda secara sempurna akibat terkena pukulan Depati Santun, tiba-tiba tendangan Depati berunja dari arah belakang mampir di pinggangnya. Malang, tendangan yang bersarang dari belakang tubuhnya itu membuat Ketua Li terhuyung ke depan. Dengan mudah Depati masyhur yang sudah siaga di depan mendaratkan pukulan di pundak Ketua Li. Selanjutnya tendangan Depati Santun juga bersarang di tubuhnya. Pertarungan tak seimbang itu membuat Ketua Li seperti tak berdaya. Lihat jurusku ini, Ketua Li. Suara Depati Huni yang keras mengejutkan mereka yang menonton pertarungan. Ketua Li berada di ujung tanduk. Angin pukulan berciutan menandakan bahwa jurus pukulan tangan kosong yang mengarah kepala Litantong sangat kuat. Plak, bas,
Tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat menyeret tubuh Ketua Li yang sudah tak berdaya menahan serangan lawan. Pukulan sepenuh tenaga dari Depati Huni memukul di tempat kosong. Ketua Li selamat dari ancaman pukulan lawannya. Ia kini menarik nafas panjang di pinggir arena. Berani-beraninya kamu melawan Wong Tuo ini keroyokan. Coba lawanlah aku yang masih sehat. Tiba di tempat itu telah berdiri remaja tanggung dengan sorot mata aneh. Ia tertawa terbahak-bahak setelah berhasil menolong Ketua Li. Meskipun perilakunya konyol, tetapi paras wajah bocah tanggung itu sangatlah tampan. "Aih, Raden Gatra, ngapo pulo kau nak melok campur urusan Wong Tuo? Ayo cepat ke sini, jangan buat ringam urusan." Raden Sabtu yang sedari tadi mengawasi jalannya pertarungan, tiba mengenali bocah tanggung yang menolong Li Tantong. "Dak pacak mak itu, Kang. Kalau nak belago sikok lawan sikok. Aku dak terimo kalau Ketua Li dikeroyok rami-rami cak ini." Bocah yang dipanggil Raden Gatra itu bersikeras. Sorot matanya yang ganjil menyiratkan kemarahan. "Payo kalau mak itu, kita selesai sampai di sini bae pertarungan ini. Aku dak mungkin ngizinkan budak kecik cak kau ini ngurusi masalah Wong Tuo." Raden Sabtu akhirnya memutuskan bahwa urusan para depati dengan Ketua Li disudahi saja. "Lalu cak mano dengan maksud kedatangan kami ke sini, Raden Sabtu?" "Tadi Pangeran Arya Belanga sudah menunjuk awak untuk ngurusinya." Raden Santun mengingatkan bahwa kedatangan mereka adalah untuk meminta dukungan dari Pangeran Arya Mataram. Mereka ingin agar persoalan penunjukan Depati di Muara Sungsang ditunda terlebih dahulu. Ngapo urusan ini jadi susah cak ini? Baik, besok kita ke Palembang menghadap Yang Mulia Ki Gede Ing Suro. Para Depati sampai langsung baik urusan ini ke beliau. Menurut aku supaya urusan ini dak jadi masalah, lebih baik memang para Depati ngusulke saran agar penunjukan Depati di Muara Sungsang menunggu Raden Kuning balik dari perantauan. Kalau saran itu yang disampaikan ke Rajo, pasti Ketua Li dan kelompok-kelompok keras di sana setuju. Bukan begitu, Ketua Li? Raden Sabtu yang terkenal berpandangan luas memalingkan wajahnya ke Ketua Li. Yang dimintai pendapat kemudian menganggukkan kepala. "Yo, menurut aku memang bagusnya urusan Muara Sungsang itu diserahke ke Yang Mulia Ki Gede Ing Surabaya. Pastilah beliau punya rencana dan pandangan yang baik untuk kami ke depannya. Persoalan kekhawatiran kamu bahwa kami bekas kelompok perompak ini nak ngacau itu yang aku dak terima. Kami ini siap nalangke leher untuk Palembang." Ketua Li menutup perkataannya dengan kalimat heroik. Para Depati terkejut melihat pernyataan yang diucapkan oleh bekas ketua perompak ganas di Selat Malaka itu. Mereka sebelumnya hanya mendengar desas-desus bahwa kelompok perompak yang bersarang di Muara Sungsang adalah kelompok beringas yang tak berperi kemanusiaan. Tentunya setelah bertemu langsung dengan Ketua Li, pandangan mereka akan berita burung itu terbantahkan. "Yo, Raden, setelah kami bertegah langsung dengan Ketua Li, kami sadar bahwa kasus soal komplotan perompak di Sano daklah bener galo. Kami pikir usul kamu tadi bagus. Biarlah besok kami melok awak ke Palembang." Depati Santun mewakili depati lainnya menerima jalan tengah yang ditawarkan Raden Sabtu. "Ai cacam, dak pacak mak itu kamu. Kalau aku masih dak terima dengan perlakuan kamu ngeroyok Ketua Li, mak mano. Kamu tahu dak, beliau ini adalah mertua ayah aku, Raden Kuning." Tiba Raden Gatra kembali mencak-mencak. Mendengar pernyataan Raden Gatra, para depati kaget. Mereka tidak mengetahui hal ihwal hubungan kekerabatan Ketua Li dengan keluarga penasehat Keraton Palembang. Jika saja mereka tahu hubungan itu, tentu saja para depati akan sungkan meladeni permintaan Ketua Li untuk bertarung. Di tengah kebimbangan itu, tiba di tempat itu terdengar suara nyaring dari seorang perempuan. "Raden Gatra, ngapo kamu ninggalkan Nyai di hutan? Ai kualat kaget kamu kalau galak main ke Wong Tuo." Entah dari mana asalnya, tiba di tempat itu telah berdiri seorang nenek berkebaya. Sorot matanya juga ganjil. Perhatiannya hanya ditujukan kepada Raden Gatra yang tiba berlindung di belakang tubuh Raden Sabtu.